Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Arif diduga menerima suap 60 miliar rupiah sebagai pemulus untuk mengatur vonis lepas atau onslah terhadap 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng. Saat kasus ini bergulir, Arif Nurianta menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah barang bukti telah disita Kejagung, berupa uang tunai dari berbagai mata uang dan sejumlah mobil mewah. Mobil mewah yang disita diantaranya Ferrari, Nissan GT-R, hingga Lexus. 4 orang tersebut sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pusat, yang saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan aliran uang, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah menerima, diduga menerima uang tadi yang saya sampaikan sebesar 60 miliar rupiah untuk pengaturan putusan agar putusan tersebut dinyatakan onslah, di mana penerimaan itu melalui seorang panitera namanya BI. Berdasarkan hasil penyidikan dan barang bukti, keempat tersangka memiliki peran berbeda. Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta diduga menerima suap 60 miliar rupiah dari tersangka Marcella Santoso dan Arianto yang merupakan kuasa hukum korporasi. Uang diberikan melalui Wahyu Gunawan, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara yang berperan sebagai perantara suap dan gratifikasi dari Marcella dan Arianto kepada Muhammad Arif Nurianta. Keempat tersangka ini kini telah ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di channel YouTube Mr. Minarda Official. Lagi-lagi sahabat BN, kita dikejutkan oleh peristiwa korupsi yang sangat-sangat memprihatinkan dan amat memalukan. Kenapa sangat memprihatinkan dan memalukan? Karena korupsi ini terjadinya pada penegak hukum, pada oknum hakim yang menentukan vonis bagi terdakwa. Benar-benar korupsi ini terjadinya pada kunci penegakan hukum, pada hakim. Ini tentu saja akan membuat negara kita kembali diragukan oleh investor-investor dari negara asing yang mungkin saja sekarang sedang bernegosiasi dengan tim yang dipimpin oleh Presiden Prabowo berkeliling ke sejumlah negara yang sekarang sedang disambanginya. Kita tahu sejak beberapa hari terakhir ini Presiden Prabowo telah berkunjung ke sejumlah negara, mulai dari Turki, Mesir, Qatar, dan semua itu tentu yang diharapkan agar negara-negara tersebut percaya kepada negara Indonesia untuk menanamkan modalnya di sini, untuk berinvestasi di sini. Tetapi dengan adanya kasus seperti ini yang menggambarkan bahwa penegakan hukum di negara kita masih amburadul, masih sulit untuk mendapatkan kepastian hukum, maka tentu saja ini sangat mengecewakan sekali. Dan kita yakin Presiden Prabowo pun jika
mendapatkan informasi tentang kasus suap 60 miliar terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, yang kasus ini terjadi ketika dia menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, tentu saja Presiden Prabowo lemas jadinya. Sahabat BN, yang jadi pertanyaan kita, kapan negara ini akan benar-benar bisa memiliki kepastian hukum? Kapan negeri ini akan benar-benar aparatnya anti terhadap korupsi? Dan pertanyaan itu lagi-lagi hanya akan bisa dijawab dengan apa yang pernah diucapkan oleh Anies Baswedan ketika dia maju menjadi capres pada Pilpres 2024, yang disampaikannya di KPK waktu itu. Anies Baswedan mengatakan, pemberantasan korupsi tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan memiskinkan koruptor. Upaya yang bisa dilakukan untuk memiskinkan koruptor adalah dengan melahirkan undang-undang perampasan aset. Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Dan seperti kita ketahui, setelah 6 bulan lebih kurang kepemimpinan Presiden Prabowo, kita belum mendengar ada bayang-bayang akan dibahas rancangan undang-undang perampasan aset yang telah tertidur sekian lama di DPR. Undang-undang yang baru lahir, undang-undang TNI, yang banyak mendapatkan pro kontra dari publik. Dengan ini tentu saja rakyat berharap kepada kepemimpinan Prabowo sekarang ini agar sesegera mungkin melahirkan undang-undang perampasan aset. Kepemimpinan Presiden Prabowo sangat mudah untuk melahirkan undang-undang ini. Kenapa dikatakan mudah? Prabowo di samping seorang presiden juga seorang ketua umum Partai Gerindra. Di samping itu, partai-partai yang ada di koalisinya Prabowo sekarang ini sangat mayoritas. Hanya satu PDIP yang berada di luar koalisi. Dan PDIP pun telah menyatakan akan mendukung setiap program yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Meskipun PDIP berada di luar koalisi. Jadi apalagi urusannya, apalagi hambatannya untuk melahirkan undang-undang perampasan aset. Memang kita terkejut juga ketika Pak Prabowo baru-baru ini mengatakan, apakah adil anaknya menderita juga? Karena kita juga harus adil kepada anak istrinya. Katanya hukum harus adil, kecuali keluarga koruptor jangan ikut dimiskinkan. Saat beraksi gasak duit negara nggak mikirin rakyat miskin. Kenapa keluarganya harus dijamin? Apa kabar nasib petani, buruh, pekerja, penonton? Beserta anak-anak dan istri yang dirampas haknya. Mereka nggak minta dimiskinkan, tapi negara udah keburu kasih surprise, paket hidup susah. Yang nyolong satu orang, yang nikmatin satu keluarga. Yang rugi se-Indonesia Raya. kalau rasa kasihan ini kita perturutkan, bisa jadi ini nanti
akan menjadi angin segar bagi para koruptor. Kalau memang kita ingin memberantas korupsi di negeri ini, tentu saja kita harus memberantas sampai ke akar-akarnya. Kita perlu memberantas korupsi sampai ke keluarga dari para koruptor. Sehingga ketika keluarga koruptor akan terdampak oleh praktek korupsi yang dilakukan oleh keluarganya, maka keluarga dari yang akan melakukan korupsi akan melarang dengan tegas agar jangan sampai suaminya, ayahnya, atau istrinya yang dipejabat jangan sampai korupsi. Yang susahnya kadang-kadang penyebab seorang suami korupsi dilatar belakangi oleh desakan dorongan dari istri dan anak-anak pejabat tersebut. Istrinya ingin juga tas-tas branded. Istrinya ingin juga barang-barang berharga. Istrinya ingin juga menjadi wanita sosialita. Anak-anaknya ingin juga mobil-mobil mewah. Karena itu dia paksa orang tuanya untuk mendapatkan uang di tempat dia menjabat. Sehingga terjadilah korupsi. Tetapi kalau sudah berdampak kepada istri, berdampak kepada anak-anak, korupsi yang dilakukan oleh orang tuanya, maka anak dan istrinya diharapkan akan selalu menasihati ayahnya, suaminya, atau istrinya yang pejabat bagi suami, dan selalu menasihati agar jangan korupsi. Sebab kalau korupsi, yang akan menanggungkan akibatnya bukan hanya dia yang melakukan praktek korupsi itu saja, tetapi keluarganya akan turut menanggungkannya. Anaknya, istrinya, atau suaminya akan menanggungkan akibatnya. Karena undang-undang perampasan aset akan memiskinkan koruptor. Jadi itu yang harusnya terpikirkan oleh negara ini. Sehingga negara ini benar-benar mengharamkan praktek korupsi. Mengharamkan. Tapi kalau tidak demikian, kalau kita masih menimbang-nimbang, jika nanti dimiskinkan, kasihan kita dengan anak-anaknya, kasihan kita dengan istrinya yang tidak melakukan praktek korupsi. Kita lupa dengan apa yang terjadi tadi. Yang sering kali sang ayah di kantor melakukan korupsi karena desakan si istri dan si anak yang tidak mau tahu harus beli tas branded, harus beli berlian, harus jalan-jalan ke berbagai negara, harus punya rumah yang mewah, harus punya mobil yang mewah. Inilah yang sering membuat si ayah di kantor melakukan korupsi. Sahabat BN, sekali lagi, negara ini butuh kepercayaan negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau hukum kita masih juga semeraut, kalau korupsi masih juga merajalela, maka jangan harap negara lain akan mau menanamkan modalnya di Indonesia, akan percaya dengan hukum Indonesia. Demikian sahabat BN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.